Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Maningrum dengan NIM 1909 155441. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu Badan Hukum mengenai perbuatan melawan hukum oleh Badan Hukum. Baiklah, langsung saja masuk kepada poin pembahasannya. Yang pertama yaitu ada pengertian perbuatan melawan hukum oleh badan hukum. 2. Tujuan badan hukum. 3. Kewenangan badan hukum. Perbuatan melawan hukum oleh badan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata mengkaji tentang perbuatan melawan hukum, yaitu setiap perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Rumusan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata mengatur tanggung-jawab orang untuk unrehmatic debt, perbuatan melawan hukum. Sedangkan pasal 1366 KUH Perdata mengatur tanggung-jawab orang karena unrehmatic natalen atau melalaikan secara unrehmatic. Istilah perbuatan melawan hukum dalam istilah bahasa Belanda disebut dengan onrehmatic debt. Sebenarnya, istilah perbuatan melawan hukum ini bukanlah satu-satunya yang dapat diambil sebagai terjemahan dari onrehmatic debt, akan tetapi masih ada istilah lainnya seperti perbuatan yang bertentangan dengan hukum, perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum, perbuatan yang melanggar hukum, tindakan melawan hukum, dan penyelewengan perdata. Perbuatan melawan hukum di bidang hukum perdata dapat dilakukan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh diri pribadi, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum, baik badan hukum privat maupun badan hukum publik, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa. Unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut. HAMS adalah perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat. Perbuatan itu HAMS melawan hukum. Ada kerugian, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian. Terakhir, adanya suatu kesalahan. Sebelum tahun 1919, menurut Hochrat berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang. Setelah tahun 1919, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan melanggar hak subjektif orang lain, kewajiban hukum si pelaku, melanggar kaidah tata susila, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda milik orang lain. Hochrat menerapkan Schutz-Norm teori atau ajaran relativitas, yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum atau melawan hukum akan dimintakan ganti ruginya sebagai pertanggungjawaban yang telah disebabkan oleh perbuatan pelaku tersebut. Pemberian tanggung jawab kepada pelaku pelanggar norma tersebut memiliki tujuan agar melindungi korban akibat kepentingannya telah dilanggar. Manfaat dari teori relativitas ialah agar tanggung jawab berdasarkan pasal 1365 BW tidak diperluas secara tidak wajar. Untuk menghindari pemberian ganti rugi tersebut, kasus di mana hubungan antara perbuatan dengan hanya bersifat normatif dan kebetulan saja. Selanjutnya itu untuk memperkuat berlakunya unsur dapat dibayangkan terhadap hubungan sebab akibat yang bersifat kira-kira.
Setiap adanya suatu kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut, kita memiliki hak untuk menggugat suatu perbuatan tersebut agar pihak yang telah dirugikan akibat perbuatan tersebut mendapatkan ganti rugi atas kerugiannya. Setelah adanya suatu gugatan, maka pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus memberikan tanggung gugat kepada pihak yang telah dirugikan. Dalam perbuatan melawan hukum, tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tidak perlu menyebut ganti rugi, bagaimana bentuknya, tidak perlu perincian dan diwajibkan mengganti kerugian ideal. Wujud ganti rugi perbuatan melawan hukum yaitu ganti rugi dalam bentuk uang terhadap berkurangnya harta kekayaan karena adanya perbuatan melawan hukum, atau ganti rugi material. Paling banyak dituntut dalam praktek pemulihan dalam keadaan semula, penggantian biaya-biaya untuk pemulihan dalam keadaan semula, ganti rugi uang terhadap adanya penderitaan seseorang atau nama baik tercemar karena perbuatan melawan hukum, atau ganti rugi imaterial. Dikabulkan ganti rugi perbuatan melawan hukum ada 3 unsur, yaitu pertama, unsur kesalahan. Unsur kesalahan tergugat dalam tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum harus ada atau terbukti. Ada kesalahan. Jika perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat tidak ada alasan pembenarnya, atau keadaannya meniadakan sifat melawan hukum, misalnya overmath, notwear, ketentuan undang-undang perintah jabatan. 2. Unsur kerugian. Unsur kerugian seseorang sebagai akibat PMH HAM atau terbukti kerugian karena berkurangnya harta kekayaan seseorang, kerugian karena kerusakan suatu benda ataupun kerugian imaterial. 3. Unsur hubungan sebab akibat. Kausalitas. Harus ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang timbul dengan perbuatan si pelaku. Tujuan badan hukum. Badan hukum memiliki tujuan tertentu, dapat berupa tujuan yang ideal maupun tujuan komersil, yang merupakan tujuan tersendiri daripada badan hukum. Jadi bukan tujuan untuk kepentingan satu atau beberapa organ anggotanya. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh badan hukum dengan diwakili oleh organnya. Tujuan yang hendak dicapai itu lazimnya dirumuskan dengan jelas dan tegas dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. Setiap badan hukum dipersyaratkan memiliki tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang. Tujuan badan hukum dapat berupa tujuan bersifat ideal tertentu, ataupun tujuan yang relatif lebih praktis dan bersifat komersial atau yang berkaitan dengan keuntungannya. Misalnya, badan hukum dapat berorientasi mencari keuntungan atau profit orient, atau tidak mencari keuntungan, non-profit oriented. Tujuan-tujuan itu haruslah merupakan tujuan badan hukum sebagai institusi yang terpisah dari tujuan-tujuan yang bersifat pribadi dari para pendirinya atau pengurusnya. Tujuan dari badan hukum tersebut merupakan tujuan tersendiri dari badan hukum, sehingga tujuan badan hukum bukan merupakan tujuan pribadi dari seorang atau beberapa orang anggota organ badan hukum. Usaha mencapai tujuan dilakukan sendiri oleh badan hukum sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban tersendiri dalam pergaulan hukum. Mengingat badan hukum hanya dapat bertindak melalui perantara organnya, perumusan tujuan hendaknya ditetapkan dengan tegas dan jelas.
Dengan demikian, tidak menimbulkan penafsiran yang dapat menyulitkan kedudukannya sebagai badan hukum serta sangat penting bagi organ itu sendiri maupun pihak ketiga dalam hubungan antara badan hukum dengan dunia luar. Demikian pula hal ini memudahkan pemisahan apakah tindakan organ masih dalam batas-batas kewenangannya ataukah berada di luarnya, sehingga badan hukum tidak bertanggung jawab terhadap tindakan anggota organ badan hukum tersebut. Kewenangan badan hukum. Dalam ilmu hukum ada dua jenis badan hukum dipandang dari segi kewenangan yang dimilikinya, yaitu badan hukum publik atau person moral, mempunyai kewenangan mengeluarkan kebijakan publik baik yang mengikat maupun yang tidak mengikat umum, misalnya undang-undang perpajakan. Terus ada badan hukum privat atau person juridik, tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan kebijakan publik yang bersifat mengikat masyarakat umum. Perbuatan hukum kerap kali jadi perbincangan menarik apabila di dalam beraktivitas komponen dalam hukum itu bersentuhan dengan substansi dari hukum itu sendiri. Perbuatan hukum merupakan setiap perbuatan yang akibatnya jatuh oleh hukum, dan akibat tersebut merupakan hal yang dikehendaki oleh orang yang melakukannya. Maka perbuatan tersebut dapat didiskualifikasikan sebagai perbuatan hukum. Badan hukum dalam berbuat tentunya diwakilkan dengan perantara orang, sebab badan hukum hanya suatu pengertian yang bertindak hanya selalu orang-orang. Menurut pasal 1654 KUH Perdata, semua badan hukum yang sah seperti orang-orang preman atau partikelir wenang untuk melakukan perbuatan perdata. Jadi dapat disimpulkan bahwa badan-badan hukum pada umumnya berwenang melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Sekianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.